Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wahai kaum muslimin, hadir. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allahu Akbar. Jadi awu kayak gini ya Allah. Dikilang. Pak Proto, depan lagi Mbah, cari lagi Mbah. Benar-benar nggak mau hadir. Memang keras kepala Pak ya. Pancing apa ya Mbah? Kolet, Proto. Pancing Mbah. Subhanallah. Sini Mbah. Subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Allah. Aduh, jadi debu. Abu. Jadi abu. Subhanallah. 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 Duh, malah baterai rentong. Astagfirullah, baterai rentong, Mbah. Tukar di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama kami tim Kartaci Warawiring Goleti Medi. Baiklah teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali explore ya. Dan pada malam hari ini kita menuju ke alas Gondo Suling ya. Dimana kita akan membantu Tuan Abdul Jalil atau sebagai pemimpin di sana, di lurah ya, di wilayahnya yang sedang terkena musibah, yaitu dengan datangnya semburan api dari bawah tanah. Dan kenapa minta tolong kepada kami? Karena menurut sesepuh dari mereka mengatakan bahwa hanya dengan kawah mustika Candra di muka api itu bisa teratasi. Sebenarnya kami masih bingung, Mbak Broto ya, kegunaan lainnya apakah bisa untuk memadamkan api, sedangkan Mustika itu terbuat dari api. mustika itu terbuat dari inti api ya. Ini masih teka-teki bagi kami ya. Dan juga 3 bulan ini musibah itu datang ya, silih berganti. Di wilayah sini nyembur api, terus padam, ada di sebelah lagi, terus di sebelah lagi. Mungkin kalau di alam kita itu tinggal undang BMKG. Iya. bukan BMKB, damkar. Pemadam ya Pak. Nah, Itu kan salah satu meteorologi dan geofisika. Tapi kan di sini kan Keluarnya api. keluarnya dari bawah tanah, bukan kebakaran dari manusia atau Ya kalau sosok. istilahnya kawah aja kan ya. Itu kan kayak kita gali sumur tuh kan suka keluar gas. keluar gas. Nah, nyalain kan bisa api. Atau apakah mungkin akan terjadi gunung berapi? Nah. Bisa saja. Bisa jadi apakah tempat itu terletak di pinggiran gunung, Gunung. atau di lereng gunung atau di gunungnya, Atau di gunungnya. kita tidak tahu. Baiklah, Tempatnya di mana? Hah? Tempatnya di mana? Dalam goib kok. Nah, Di kita bawa BMKG. Gondo Suling. Gondo Suling. Ya, alas Gondo Suling. Dan kita diarahkan datang di tempat ini ya. Kalau di bumi nyata sih pas saya bagi damkar. Ini di dalam goib bagaimana damkarnya mau ke sana. Sedangkan bisnya besar ya Pak. Biasanya laporan ke polisian, kemarin saya hilang laporan ke polisian. Kemarin hilang lapor polisi. Makades. Sebenarnya bukan lapor polisi, Pak Tursino, itu
untuk mengamankan situasi wilayah situ ya Pak ya, waktu saya hilang ya. Mereka ingin membantu, Mereka ingin membantu pencarian, tapi apa karena ini barang goib. hilangnya barang goib akhirnya Mereka diserahkan menyerahkan ke ke kita. akan, tapi apa ini kan berkaitan dengan manusia juga, panjenengan yang mencari kan juga butuh keselamatan, jadi butuh pantauan dari pihak yang berwajib seperti itu. Takutnya ada begal-begal, Nah, preman gitu. saya lihat videonya, wah masa orang hilang ini di alam goib, lapornya polisi. Tak kira polisinya mau ikut ke sana Tak. kan. Polisinya mau ke alam goib apa ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita akan segera lakukan perjalanan ini, akan tetapi kita membiasakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijauhkan dari mara bahaya dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Hilang, angkat lang. Yuk. Baterai dipersiapkan, alat-alat. Mendaki gunung. Subhanallah. Saya raksa geni. Kita tiba. Foto, aduh, Saya raksa geni datang menemui kami. Hawanya begitu panas. Sempromong. Besok coba, besok ya, ang. Ya ya. Subhanallah. Bah, coba bah. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan kita kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali. Oke. Baiklah, Syekh. Monggo, monggo, monggo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, yang rasa geni hadir di sini. iya. Saya melihat dari kejauhan. Kalian sepertinya ingin berpergian jauh. Benar sekali, Syekh. Kami akan membantu Tuan Abdul Jalil. Tuan Abdul Jalil mempunyai masalah, yaitu wilayahnya selalu terbakar, dan beliau minta bantuan kepada kami, dan menurut beliau hanya dengan menggunakan mustika kawat candra di muka, api itu bisa teratasi. Ya, saya pernah mendengar salah satu desa yang bernama Kondosuling. Desa itu terletak bukan di alam kalian. Benar sekali, Syekh. Desa itu memang sudah lama sekali mengalami kejadian seperti itu. Api yang muncul dari dalam tanah itu seringkali berpindah-pindah. Maka dari itu, dahulu beliau sempat mendatangi tempatku untuk meminta mustika kawat candra di muka. Tetapi saya mengatakan, jika bukan manusia yang memiliki mustika tersebut, maka tidak akan kuberikan.
Mungkin beliau sudah mendengar bahwasanya mustika itu sudah jatuh ke tangan panjenengan. Iya, benar sekali, Syekh. Dan kami sekaligus meminta izin kepada panjenengan karena panjenenganlah yang memberikan. Apakah boleh saya membantu Tuan Abdul Jalil? Tentu saja. Sebelum kalian mengizinkan, sudah saya izinkan. Yang namanya kebaikan itu datang dari mana saja. Jika memang kalian berkehendak ingin membantu, silakan saja. Gunakan mustika itu. Niscaya api yang sudah keluar dari dalam tanah tidak akan keluar lagi. Lantas bagaimana cara saya menggunakannya, Syekh? Doa yang sudah kuajarkan, doa yang sama seperti di saat kau merendam mustika itu ke dalam air kelapa. Gunakanlah, bacalah doa tersebut, lalu letakkanlah mustika itu di mana tanah itu berada. Satu mustika akan sangat bermanfaat. Inji, Syekh. Kalau boleh tahu, apakah penyebab dari semua ini, Syekh? Penyebabnya saya tidak tahu. Tetapi desa itu sudah sangat lama mengalami kejadian seperti itu. Ya. Menurut Tuan Abdul Jalil, kejadian itu 3 bulan. Baru 3 bulan ya Pak Tursino ya? Baru 3 bulan, Bang. Baru 3 bulan mengalami hal yang parah. Atau mungkin sebelum Tuan Abdul Jalil sudah pernah terjadi hal seperti itu? Sebelum itu sudah pernah terjadi. Namun tidak akan berhenti. Setiap tahun pasti akan muncul api itu. Terus menerus. Hingga pada akhirnya seluruh penghuni dari kampung tersebut akan pergi meninggalkan kampung tersebut. Atau apakah akan terjadi adanya gunung berapi di dalam tanah itu, Eyang? Sebenarnya, apakah Tuan Abdul Jalil tidak mengatakan apa yang sebenarnya terjadi? Beliau tidak mengatakan apa yang terjadi. Justru Tuan Abdul Jalil bingung dengan keadaan yang ada di daerah Tuan Abdul Jalil. Sebenarnya kejadian seperti itu dilakukan oleh salah satu makhluk yang bernama Nyai Kondo Suling. Nyai Kondo Suling. Ya, Nyai Kondo Suling, Pak. Nyai Kondo Suling lah yang ingin menguasai wilayah itu, sehingga Nyai Kondo Suling memberikan teluh yang ditanam di dalam tanah itu, sehingga tanah itu mengeluarkan api. Tetapi para penduduk di situ tidak mengetahuinya. Yang mereka ketahui, api tersebut adalah bencana dari alam. Apakah dari para sesepuh mereka tidak ada yang mengetahuinya, Syekh? Seharusnya sesepuh mereka mengetahuinya. Mungkin Tuan Abdul Jalil tidak mengatakan sejujurnya kepada kalian. Hanya mengatakan
supaya kalian mau membantu mereka untuk memadamkan api tersebut. Apakah Tuan Abdul Jalil berbohong kepada kami? Tidak. Beliau tidak pernah berbohong. Hanya saja beliau mengartikan itu semua dengan kejadian alam, tidak menyangkutkan dengan bahaya, karena yang ditakutkan jika mereka dan seluruh penduduk di tempat itu mengetahui bahwasanya itu adalah perbuatan dari Nyai Kondosuli, maka mereka akan ketakutan. Mereka akan pergi secepatnya meninggalkan tempat itu. Sedangkan Tuan Abdul Jalil tidak ingin meninggalkan tempat itu, karena beliaulah yang sudah berjuang menjadikan tempat itu sebagai tempat perlindungan bagi seluruh makhluk yang ingin mengikuti ajaran dari Tuan Abdul Jalil. Lalu siapakah sosok Nyai Gondosuling itu sebenarnya? Nyai Gondosuling merasa tempat itu sudah dipenuhi dengan ajaran-ajaran Islam, maka mereka merasa kepanasan dan ingin meninggalkan tempat itu. Tetapi Nyai Gondosuling tidak terima bahwa tempatnya lah, merasa itu adalah tempatnya, dan sedangkan penduduk di tempat itu adalah pendatang semua. Di situ tidak ada yang benar, juga tidak ada yang salah. Yang benar, mereka menempati tempat itu mengajarkan ajaran agama Islam. Tetapi di sisi lain, tempat itu sudah diduduki suatu kerajaan yang dipimpin oleh Nyai Gondosuli. Justru ini akan menjadi dilema buat kami, Syekh. Sedangkan Nyai Gondosuling sendiri penduduk asli wilayah situ. Bagaimana caranya saya harus memecahkan permasalahan ini, Syekh? Sebentar. Jika dirimu masih mengikuti ajaran Kanjeng Nabi, ajaran Islam, mereka mengajarkan untuk saling tolong-menolong, untuk menyebarkan kebaikan, untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam dimanapun tempatnya. Bukankah tanah Jawa ini dahulunya juga bukan agama Islam, melainkan kapitayan atau kepercayaan? Mereka mempercayai Tuhan itu ada, tetapi mereka tidak melakukan, tidak menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Sama halnya seperti itu. Tuan Abdul Jalil menganggap tempat itu ingin dijadikan tempat ibadah, tempat untuk mengajar ajaran agama. Bukankah itu hal yang sangat dimuliakan? Benar sekali, Syekh. Ya, tetapi di sisi lain, sebelum tempat itu ditempati oleh Tuan Abdul Jalil, tempat itu sudah ditempati oleh kerajaan yang dipimpin oleh
Nyai Gondosuling. Nyai Gondosuli, sama halnya dengan tanah Jawa ini yang dahulunya dipimpin oleh salah satu Sang Yang Wenang. Bukankah kalian sudah mengetahui kisah tentang tanah Jawa ini? Ini saya benar. Ya, sama halnya kedatangan Tuan Abdul Jalil itu sama, ingin menyebarkan agama. Mungkin kalianlah yang ditunjuk untuk membantu mereka agar Tuan Abdul Jalil bisa terus mengajarkan agama, mengajarkan ajaran-ajaran Kanjeng Nabi. Baiklah Syekh, jika permasalahannya seperti itu, kami akan mencoba mendamaikan kedua belah pihak. Tidak mungkin. Bagaimana tidak Mungkin berdamai. Satu-satunya kalian harus memindahkan atau mungkin dari bahasa kalian mengusir. Dari Apakah saya bangsa harus jin. mengusir Nyai Gondosuling? Benar sekali. Untuk apa kita mengajarkan ajaran sementara ada satu pihak yang menentang, membuat tanah itu menjadi terbakar sehingga para manusia di tempat itu pergi meninggalkan tempat itu. Bukankah ajaran Islam ajaran yang paling benar? Enggak, Syekh. Tapi apakah Nyai Gondosuling tidak mau berdamai, Syekh? Tidak akan berdamai. Begini saja, kalian ikutilah Tuan Abdul Jalil. Apa yang beliau katakan, kalian turutilah. Gunakan mustika itu. Mustika itu adalah sumber dari inti api. Maka yang berhubungan dengan api, amarah atau kebencian, semua akan terserap ke dalam mustika itu. Sendiko dawa, Syekh. Jika mustika itu diletakkan di tempat itu, niscaya seluruh api akan terserap ke dalam mustika itu. Enggak, Syekh. Baiklah, jika kalian ingin melanjutkan perjalanan, saya persilakan. Enggak, Syekh. Pergunakanlah sebaik-baiknya. Teruslah berbuat baik, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna bagi sesama. Insyaallah, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Proto, kita perlu atur strategi, maksudnya perlu rundingan. Nyai Gondosuling ke dulu itu memang penduduk asli situ. Tapi terus kedatangan oleh jin muslim Abdul Jalil. Nah, jin muslim ini mengajarkan Islam di wilayah tersebut. Tapi Nyai Gondosuling tidak terima. Akhirnya membuat huru-hara Sehingga dengan Guru Hara
Gondo Suling. Ya Gondo Suling Iya, yang buat karena ora seneng tempatnya di tempatnya detekna tempat Islami. Nah di bukannya sini kan bagus sih. maksudnya ya menurut hati saya pribadi, jika Nyai Gondo Suling ingin berdamai, ya sudah kita hidup berdampingan saja. Tapi menurut Syekh Raksageni tidak bisa didamaikan. Mungkin jika mungkin bisa berdamai dari dulu mungkin bisa berdamai. Iya sih. Apa seperti ini saja, maksudnya kita mendamaikan dengan cara tanah itu kan selalu mengeluarkan api. Ya, Nah kalau seandainya kita bantu siapa Tuan Abdul Jalil. Tuan Abdul Jalil, pastinya dia akan keluar dong. Nyai Gondo Suling. Nyai Gondo Suling, ya kan? Buktinya sekarang seperti ini. Di situ adalah tempat ajaran Islam, Iya. ya kan? Kenapa Tuan Abdul Jalil sendiri tidak bisa memadamkan api itu? Sedangkan Tuan Abdul Jalil katanya di situ sudah mengajarkan ajaran Islam kepada seluruhnya. Harusnya Tuan Abdul Jalil tahu dong bagaimana caranya memadamkan api itu. Apakah sekarang gini pertanyaannya, apakah api itu memang tidak bisa dipadamkan, Damaikan. ya, atau memang sudah pernah dipadamkan terus muncul lagi? Nah itu yang apa? Pertanyaan bagi kami. Mending gini aja Wio, ya nek menurutku sih membantu yang ingin mengajarkan ajaran Islam sih apik loh. Tetapi kan di sisi lain Jadi seperti ini Mbak Proto. Jadi kebaikan belum tentu diterapkan di situ menjadi baik. Justru akan menjadi kekisruan atau kekacauan. Mangan pisang enak, tapi angger nggo madang, ora enak. pisang nggo labu madang, ora enak. iya, Nah ben enak kepriwe? Madang disit. Kita makan dulu, pisang. baru makan pisang. Lezat. Mas ini kan biasanya pisah akan makan burger. Pisang itu gak doyan. Oh gimana wong lagi mumet kepriwe ngatur strategine Burger sama pizza Bapak. hamburger. berarti gini aja yo. Kalau memang Eyang Rasageni tidak awal mengatakan bahwa saya tidak bisa berdamai, kita coba mendamaikan seperti apa? Ya, Seperti yang jenengan ngomong loh, hidup berdampingan. Nah iya hidup berdampingan, sedangkan apa warga penduduk asli adalah kelompoknya Nyai Gondo Suling. Heeh. Sedangkan kelompok baru Tuan Abdul Jalil. Dan ini kenapa sampai kok kisruh perselisihan? Sebenarnya kan kalau berdamai ya tanahnya tetap subur makmur, tidak perlu orak-arik diacak-acak. Tapi gue kayak kisah anu loh. Siapa Mbak? Saya kisah tanah Jawa gitu saya. Sabda Palon. Sing datang ke tanah Jawa, dia mengayomi tanah Jawa, terus datanglah Syekh Subakir. Subakir. Syekh Subakir. Iya, Syekh Subakir ya. Datanglah Subakir. Kan negosiasi tuh. Ya kan? Negosiasi, tidak mau tarung, sampai tidak ada yang mengaku kalah, tidak ada yang menang, dan mereka membuat perjanjian. ya iya kalau itu itu Sesupakir dengan Sabto Palon. Sabto Iya. Palon kan sama-sama Sama-sama. derajatnya itu sama-sama kastanya zaman dulu itu kastanya sama. Nah ini kalau Nyi Gondo Suling ini saya takutnya dia kastanya di bawah Sabto Palon. Mana tahu ada yang atasnya
Enggak, bukan kita tidak menyangkutkan itu. Iya. Kita tidak menyangkutkan itu. Ini Kisahnya. seperti. Iya. Seperti. Maksudnya kisahnya kayak gitu kan. Iya. Nah, yang saya pikir lagi kan, kalau nanti Nyi Gondo Suling itu seperti satu palon bisa berunding. Saya Nah, takutnya Gondo Suling ini ada atasnya lagi loh. Ada yang Atas perintah lagi. ada pemimpinnya lagi. Iya, maksudnya. takutnya. Dia hanya anak buah suruh orang ngarik. Kan bisa juga, takutnya gitu. Tapi biar bagaimanapun juga, ya apapun yang terjadi, kita wajib mengingatkan terlebih dahulu. Iya. Ke? Ya Gondo Oh, Suling. Gondo Suling. Kita pancing dia keluar. Maksudnya ya enggak apa, jangan membuat kekisruan, jangan membuat kekacauan. Sudahlah, damai berdamai. dulu gitu loh. Ya. Seperti itu. Karena apa? Yo ini tanahmu. Buat apa diorak-arik? Buat apa diacak-acak? Dibikin gersang. Iya. Kita mediasi dulu agar dia mau berdamai. Kalau tidak mau berdamai, apa boleh buat? Tursino, sikat. Oke. Oke, kita menuju sepakat ke- ya, sepakat ya. Iya, sepakat. Ya, Oke. strategi kita seperti ini ya. Oke. Damai dulu baik-baik. Kalau dia ngelawan dia nggak mau, sikat. Oke. Kita berangkat. Yaudah, kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim.